Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukilah, na kami, as-sirata, jalan, al-mustaqimah, yang lurus, ya. Atau ihdi, tunjukkanlah, na kami, as-sirata, jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah, ya. Jadi isi surah Al-Fatihah itu pertama pujian pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyatakan bahwa ya, hanya kepada Allah setiap permohonan ditujukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan yang menyatakan hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi urut-urutan ayat dalam surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita mempunyai keinginan atau mempunyai masalah kemudian mohon pertolongan kepada Allah, itu ada etikanya. Jangan to the point, jangan langsungan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah mudahkan segala urusanku. Jangan. Etikanya diajarkan dalam surah Al-Fatihah ini. Kita memuji Allah dulu. Makanya dalam doa itu kan mesti diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazida, ya rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Ya, itu diajarkan oleh surat Al-Fatihah. Dan sebagaimana kita saja dalam etika pergaulan dengan sesama manusia, pada saat kita mau minta tolong itu kan tidak to the point, muter-muter dulu. Nah, gitu ya. Wah, jenengan ini luar biasa. Saya mendengar jenengan itu bisnisnya tambah moncet. Setelah itu apa? Pinjam dong 100. Gitu ya. Jadi ada etikanya. Gitu ya. Ada etikanya. Dalam berdoa itu ada etika. Nah, ini diantaranya adalah dengan memuji-muji Allah. Makanya dalam doa itu banyak dicontohkan oleh para ulama. Itu diawali dengan membaca Asmaul Husna. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha mengurusi urusan hamba-Nya, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghithu, aku mohon pertolongan. Diawali dengan membaca Asmaul Husna. Karena Allah juga memerintahkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Seperti kalau kita pengen dilancarkan rezekinya, dikabulkan doanya, diawali dengan asmaul husna, ya Razzaqu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Wahhab. Setelah itu baru kita meminta. Baik. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, di samping mengajarkan kita tentang adab atau etika dalam berdoa, ihdinas siratal mustaqim ini ya,
juga mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita berdoa itu kalau bisa jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Makanya di sini menggunakan ihdina, tunjukkanlah kami. Padahal yang baca kan kita sendiri-sendiri, kan gitu ya. Ihdina, tunjukkanlah kami. Di sini disebutkan ya, memohon keperluan dirinya sendiri dan juga saudaranya dari orang-orang yang beriman. Makanya saya pernah membaca satu teori tentang salah satu cara cepat dikabulkannya doa, gitu ya. Itu ada satu teori yang menjelaskan tentang niat dalam berdoa. Itu ada istilah niat sempit, niat standar, niat luas. Ya. Niat sempit itu ketika kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Contohnya, ya Allah berikan saya rezeki, ya, supaya saya bisa hidup normal kayak orang-orang. Saya bisa makan, saya bisa jalan-jalan, saya bisa apa. Itu niat yang sempit. Ya. Di atas itu niat yang standar. Niat standar itu diantaranya, ya Allah lancarkanlah rezekiku, ya, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya, bisa bayar sekolah anak saya. Nah, ini niat standar. Kalau niat yang luas gitu, kita berdoa kepentingan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk banyak orang. Ya Allah lancarkanlah rezekiku, supaya saya tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya, tapi saya juga bisa menyantuni anak yatim. Saya bisa memberikan santunan kepada fakir miskin. Saya bisa menyumbang pembangunan masjid dan musola. Saya bisa juga menyumbang pembangunan rumah tahfidz dan pesantren. Itu namanya meluaskan niat. Dan Al-Fatihah mengajarkan kita, ihdina, pakainya tunjukkanlah kami, bukan tunjukkanlah saya. Jadi berdoa itu ya, kalau bisa dengan membawa orang lain atau mendoakan orang lain juga. Lebih spesifik di dalam teori itu diajarkan, contohnya seumpama kita punya utang. Utangnya berapa? 50 juta seumpama. Ya. Kebanyakan dari kita itu kan berdoanya ya hanya untuk melunasi utang kita. Ya Allah berikan saya kelancaran rezeki, ya, supaya saya bisa melunasi utang-utang saya. Berikan saya uang 50 juta supaya bisa melunasi utang saya. Nah dalam teori itu diajarkan ya, meluaskan niat. Ya Allah, saya punya utang 50 juta. Aku mohon kepadamu berikan saya uang 10 kali lipat dari utang saya, supaya saya tidak hanya bisa melunasi utang saya, tapi juga bisa melunasi utang orang tua, utang mertua, utang saudara, bahkan utang teman-teman jamaah pengajian di As-Sakinah. Nah itu namanya meluaskan niat. Pernah ada orang yang berdoa seperti itu? Nah kayaknya belum ada gitu ya. Paling itu salah satu cara agar doa lebih cepat dikabulkan. Contohnya saja, kita kepada manusia, ada orang sangat kaya, kita datangi, Pak, jenengan kan uangnya banyak, ya simpelnya begitu. Dia kenapa? Tolonglah berikan saya uang, Pak. Oke, tapi buat apa? Ya biar saya bisa memenuhi kebutuhan saya, biar saya bisa hidup normal kayak orang-orang. Bagaimana kira-kira orang kaya itu? Masih mau ngasih atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita minta uang ke dia tapi kemanfaatannya untuk banyak orang, saya kira akan lebih dipertimbangkan. Pak tolong berikan saya uang. Ya. Untuk apa? Saya mau beli mobil. Mobilnya untuk apa? Di lingkungan saya masih jarang yang punya mobil. Ya. Sehingga nanti kalau saya punya mobil itu, kalau ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang punya hajat, ada tetangga yang punya kebutuhan, saya bisa meminjamkan mobil tersebut untuk kepentingan bersama. Kira-kira dipertimbangkan, akan dipertimbangkan. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manfaatnya untuk banyak orang, itu lebih mudah dan lebih cepat
untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah pengalaman pribadi ketika saya kuliah di Jakarta, di kampus yang namanya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, gitu ya. Seperti Ustaz Rifki, itu dulu pernah di kampus yang sama, cuma beda generasi. Ustaz Rifki kan masih muda, jauh sama saya, selisih umurnya bisa 20 tahun sama saya. Nah, pada waktu saya kuliah di LIPIA itu, saya sadar tidak terlalu pintar. Tahun 98, Jakarta lagi heboh-hebohnya itu, saya daftar ke LIPIA. 98, keluar dari Lirboyo 97. 98 saya daftar ke LIPIA, saya lulus atau lolos tes tulis, gagal tes lisan. Tahun 99-nya saya daftar lagi karena orang tua mau motivasi saya, daftar lagi gak apa-apa, mau gratis saya kok. Kan kuliahnya gratis dan digaji, ya, gitu ya. Tiap bulan mendapatkan gaji kuliah di situ. 200 real, ya, bayaran ya, uang sakunya. Nah, 99 saya daftar lagi, lebih parah lagi. Jangankan tes lisan, tes tulis saja saya sudah gagal. Ya. Tahun 2000 daftar lagi karena orang tua memotivasi saya dan orang tua sangat ingin saya bisa masuk di kampus itu. Akhirnya tahun 2000 itu saya berdoa kepada Allah, bukan lagi untuk kepentingan saya, bukan lagi untuk kesenangan saya, tapi niatnya untuk membahagiakan orang tua. Jadi saya dalam berdoa, ya Allah, saya sadar dengan kemampuan saya mungkin saya tidak pantas, atau tidak layak untuk masuk di kampus itu. Tapi saya meyakini siapa yang diterima, siapa yang gagal, yang menentukan adalah Engkau. Tolong ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Orang tua saya sangat ingin agar saya bisa diterima di kampus itu. Berikan saya kesempatan membahagiakan kedua orang tua saya. Akhirnya saya tes tulis, lulus di bangku cadangan. Jadi 90 yang akan diterima, saya nomor 93, udah cadangan terakhir lagi. Nah, kemudian saya berdoa lagi kepada Allah agar saya bisa diberi kesempatan untuk tes lisan, ya, dengan doa yang sama, niatnya untuk membahagiakan kedua orang tua. Subhanallah, saya mendapatkan panggilan, di pengumuman juga ada tertulis nama saya untuk tes lisan. Saat tes lisan saya berdoa lagi dengan doa seperti itu, ya. Subhanallah, Allah berkehendak tes lisan itu biasanya susah. Biasanya kan yang ditanyakan, mal muradu bihadhil ayat, apa yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Suruh menjelaskan ayat, suruh menjelaskan hadis, ditanya tentang hukum dan seterusnya, ya. Yang susah itu, ya, bukan menjawabnya. Yang susah itu karena harus pakai bahasa Arab, gitu, ya. Kalau jawabnya pakai bahasa Indonesia masih bisa, itu pakai bahasa Arab. Akhirnya saya berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Subhanallah, saat tes lisan itu pertanyaannya gampang. Masmukumul karim, nama kamu siapa? Min aina anta, kamu dari mana? Aina darasta, dulu kamu belajar di mana? Khalas, sudah begitu saja. Saya diam aja. Khalas, sudah, keluar. Ya. Besoknya tali pengumuman, alhamdulillah, saya lulus di nomor terakhir. Tapi intinya kan masih lulus. Nah, yang ingin saya ceritakan intinya adalah ketika kita berdoa, luaskan niat. Contoh kita sedang sakit, ya. Bagaimana cara meluaskan niat agar kita diberi kesembuhan oleh Allah? Ya Allah, aku mohon kepadamu, sembuhkan saya dari penyakit ini, ya. Karena kalau saya sembuh nanti, saya ingin tidak hanya beribadah kepadamu, ya, tetapi saya juga ingin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dengan tenaga saya bisa ingin membuat banyak kebaikan untuk lingkungan saya, dan seterusnya. Luaskan niat. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, tetapi usahakan manfaatnya untuk orang lain. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini mengajarkan kepada kita, ya,
bahwa saat kita berdoa, usahakan juga mendoakan orang lain. Apalagi kita kan suka pernah mendengar ada hadis yang mengatakan, ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk kita. Seumpamanya, ya Allah berikan si A kemudahan dalam urusannya, malaikat akan mengatakan semoga kamu juga. Ya Allah lunaskanlah utang orang itu, semoga kamu juga. Itu ada hadis begitu ya. Jadi Rasul bercerita bahwa ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan doa yang sama untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksud siratal mustaqim ini apa? Dalam tafsirnya dijelaskan, yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan Islam. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang siratal mustaqim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Nawas bin Sam'an, Rasul bersabda, "Daraballahu mathalan siratal mustaqima," dan seterusnya. Allah telah membuat sebuah perumpamaan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata Rasulullah, Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus di dua sisi jalan. Jadi sama ini jalan. Di dua sisi jalan terdapat dua pagar. Nah, kanan kiri ada pagar. Di pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Kanan kiri itu ada pintu-pintu terbuka. Dan di pintu-pintu itu terdapat tirai-tirai yang terurai. Pintu itu terbuka, kemudian ada tirainya. Kemudian di depan sirat, di depan jalan, berarti di ujung jalan itu, ya, terdapat seseorang yang berseru. Ada orang yang menyeru, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat ini, masuk ke jalan ini, dan janganlah berbelok. Jangan keluar dari jalan, berbelok, memasuki pintu-pintu yang ada di samping-samping itu. Jangan, tapi luruslah mengikuti jalan ini." Kemudian di atas sirat terdapat penyeru yang akan berseru apabila ada seseorang manusia yang ingin membuka pintu-pintu tersebut. Penyeru di atas sirat tadi berkata, "Hati-hatilah, janganlah engkau membukanya. Jika engkau membukanya, niscaya engkau akan terperosok masuk ke dalamnya." Kemudian Rasul menjelaskan, sirat ini, jalan ini yang dimaksud adalah Islam. Pagar-pagar yang di samping-samping yang ada, yang terbuka, yang ada pintunya terbuka itu, ya, pagar itu adalah batasan Allah, ya, aturan-aturan Allah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian pintu-pintu yang terbuka adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pagar itu batas, aturan Allah, syariat. Pintu-pintu yang terbuka itu larangan-larangan Allah. Gitu ya. Larangan bermaksiat, larangan apa segala macam gitu ya. Itu pintu yang berupa larangan-larangan Allah. Ya. Kemudian penyeru di depan sirat, yang di depan itu yang mengatakan, "Wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini." Ya. Nah, penyeru di depan sirat itu adalah kitabullah. Kitabullah, Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, tetap on the track, mengikuti jalan yang lurus ini, ikutilah yang diserukan oleh kitabullah. Ya. Kata kitabullah, jangan belok, ya. Jangan memasuk pintu itu, maka kita ikuti. Kemudian penyeru di atas itu, ya, yang memberi peringatan ketika ada orang berbelok, itu yang ada di dalam hati setiap muslim. Ya. Hati, ya, yang ada di dalam setiap muslim, ya, hati kecil kita itu. Sebetulnya kita ini sudah diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya.
Ketika kita mau berbelok, hati kecil sebetulnya mana? Jangan. Nah, supaya hati kecil kita ini terlatih, ya, untuk mengontrol kita agar tidak gampang berbelok melanggar syariat Allah, maka hati ini harus selalu dibersihkan. Hati ini harus selalu diberi konsumsi. Kita ingat ya, Bapak yang dirahmati Allah, dalam tubuh manusia itu ada 4 unsur yang sama-sama butuh konsumsi, butuh makanan. Yang seandainya tidak diberi konsumsi, maka akan mati, ya, akan mati. Apa 4 unsur yang ada dalam tubuh manusia yang sama-sama butuh konsumsi itu? Pertama adalah akal. Konsumsinya akal adalah hal-hal yang bersifat intelektual, ilmu pengetahuan. Makanya setiap hari itu harus ada tambahan ilmu, ya, supaya akal kita tetap sehat, akal kita tetap hidup. Orang kalau tidak pernah belajar, tidak pernah menambah ilmu, maka mati, tidak bisa berpikir. On, tulalit. Kalau istilah ABG-nya lola, loadingnya lama. Jadi kalau diajak ngomong nggak nyambungan, ya. Itu karena akalnya tidak diberi konsumsi. Kemudian yang kedua, hati. Konsumsinya hati adalah hal-hal yang bersifat spiritual, ya. Iman, kemudian ibadah, berzikir, baca Quran, menerima nasihat, itu konsumsinya hati, gitu ya. Dan kalau hati tidak diberi konsumsi, hati juga akan mati. Na'udzubillah, ini yang paling berbahaya kalau hati yang sudah mati, ya. Kemudian yang ketiga, perut. Konsumsi yang perut adalah hal-hal yang bersifat material. Makanan maksudnya, bukan semen, batu bata, bukan makanan. Kan kalau tidak diberi konsumsi akan mati. Yang keempat, di bawahnya perut. Konsumsinya apa? Hal-hal yang bersifat seksual. Ini 4-empatnya butuh konsumsi. Kalau salah satu ada yang tidak diberi konsumsi, maka terjadi ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, disitulah orang mulai tidak bahagia. Dan yang paling penting untuk diberi konsumsi adalah hati. Karena banyak orang yang secara intelektual mapan, secara finansial mapan, gitu ya, secara seksual bebas, tapi ketika hatinya kering, ya, maka gampang goyah ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya. Seperti banyak kan pesohor-pesohor dunia, gitu ya, artis-artis Hollywood semua gitu ya, di atas sudah berada di puncak kesuksesan, tetapi mengakhiri hidupnya bunuh diri semua gitu ya. Karena semuanya sudah dialami, semuanya pernah dirasakan gitu ya. Bingung lagi mencari kebahagiaan apalagi yang belum, akhirnya mengakhiri hidupnya. Kenapa bisa begitu? Spiritualitasnya kering, ya. Makanya alhamdulillah, ya, kita ini mengadakan kegiatan seperti ini di samping sebagai konsumsi hati, akal juga sebagai konsumsi hati. Baik, kembali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang dimaksud adalah jalan Islam, ya. Supaya kita tetap berada dalam jalan Islam, kita ikuti kitabullah, gitu ya. Kemudian supaya kita bisa mengendalikan diri kita tidak gampang berbelok untuk melanggar syariat Allah, hati kita beri konsumsi, ya. Karena itu yang akan mengendalikan diri kita. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dalam tafsir ini dijelaskan, kita ini kan sudah berada di jalan Islam, kan gitu ya. Kita ini kan sudah Islam, sudah beriman. Kenapa kita masih tetap terus berdoa ihdinas siratal mustaqim? Bahkan satu hari sampai 17 kali, ya. Kan 17 rakaat, berarti kita 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah berada dalam siratal mustaqim, kita sudah berada di jalan Islam, tapi kenapa masih tetap berdoa minta hidayah, minta ditetapkan dalam iman Islam? Kenapa? Nah, di sini dijelaskan dalam tafsirnya. Bapak yang dirahmati Allah, sekiranya mereka tidak perlu memohon hidayah siang dan malam,
niscaya Allah tidak akan membimbingnya untuk melakukan hal itu. Sebab seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah kapan saja dan bagaimanapun keadaannya agar diberikan keteguhan, kemantapan, penambahan dan hidayah. Karena ia tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepada dirinya kecuali atas izin Allah. Artinya Bapak yang dirahmati Allah, hidayah iman atau Islam ya, yang bisa memberikan, yang bisa mencabut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah sakaratul mautnya Abu Thalib, pamannya Nabi? Ketika Abu Thalib sakaratul maut mau meninggal, Nabi datang. Kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, "Paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan paman-pamannya Nabi yang lain yang masih belum masuk Islam, mempengaruhi. Kata pamannya Nabi yang lain, Abu Thalib, masa kamu lebih percaya agama baru yang dibawa keponakanmu daripada agama nenek moyang kita yang sudah kita lakukan selama hidup kita? Nabi kembali mengatakan kepada pamannya, "Paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah, agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah." Tapi qadarullah, takdir Allah, Abu Thalib lebih memilih bisikan pamannya Nabi yang lain yang masih belum Islam. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, karena sesungguhnya memberikan hidayah hanyalah Allah akan memberikannya kepada yang Dia kehendaki. Nah, jadi hidayah iman dan Islam itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan, dan begitu pula Allah punya kuasa untuk mencabutnya. Makanya kan mungkin kita melihat ya, kalau kita bicara kebebasan beragama gitu ya, itu hak mereka. Tapi kalau kita bicara ajaran Islam gitu ya, itu artinya Allah menghendaki mencabut hidayah iman dari orang itu. Kan kita melihat ya, ada tokoh-tokoh nasional mengumumkan kepindahan agamanya yang tadinya Islam menjadi agama lain, live gitu kan di TV gitu ya. Itu artinya apa? Allah mencabut hidayah iman itu darinya. Gitu. Makanya agar kita tetap ya, diberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat kita senantiasa berdoa kepada Allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin banyak yang pernah mendengar ada orang dari kecil beriman, besar beriman, tua beriman, tapi matinya kufur, ya, tidak beriman. Ada kisah namanya seorang rahib sebelum zaman Islam, namanya Barseso. Mungkin pernah mendengar kisah itu. Ya. Barseso itu seorang rahib, ya. Rahib itu kalau di zaman Islam itu ya seperti sufi lah, yang setiap hari hanya beribadah kepada Allah, tidak peduli dengan urusan dunia, tiap hari beribadah. Si Barseso ini orang yang sangat taat dan beriman kepada Allah, tiap hari beribadah kerjaannya. Tapi Allah membuat contoh yang bisa dijadikan pelajaran buat kita, gitu ya. Di akhir hidupnya dia justru mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diceritakan panjang, tapi intinya hidayah iman itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar sholat, di antaranya kita membaca doa yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya ditetapkan iman Islamnya. Rabbana, wahai Allah, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah iman kepada kami.
karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi karunia. Nah, kita diperintahkan berdoa ya, supaya tetap iman Islam ada di dalam dada kita. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita lewat surat Al-Fatihah ini selalu meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita kan sudah berada dalam hidayah itu, ya kan? Kita sudah berislam, kita sudah beriman, tapi kenapa kita terus-menerus disuruh meminta hidayah iman Islam kepada Allah? Yaitu karena Allah punya kewenangan untuk mencabut dari siapapun, ya. Makanya kita diperintahkan untuk terus berdoa. Termasuk contoh kita sudah beriman tapi tetap disuruh beriman. Itu dalam surah An-Nisa ayat 136. Dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kan yang diseru kita yang beriman. Tapi apa perintah Allah setelah itu? Aminu billahi, tetaplah kalian beriman kepada Allah. Kita sudah beriman tapi tetap disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah gitu ya. Jadi kita tetap diperintahkan ya, untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang marah ketika didoakan, mudah-mudahan ini dengan dapat hidayah. Ada yang marah begitu didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kesannya dia sedang tersesat kan begitu ya. Padahal tidak. Padahal maksudnya adalah itu sangat baik supaya hidayah iman tetap ada di dalam dada kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Ya. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat untuk mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yang dimaksud dalam ayat ini? Dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah wa may yuti'illaha war rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang benar dalam imannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam Al-Fatihah itu, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh-Mu, yaitu para nabi, orang-orang yang benar dalam imannya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Kemudian kata Allah, ghairil maghdubi 'alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi 'alaihim? Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, innal maghduba 'alaihim, sesungguhnya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yahud, adalah orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat yang dimaksud? Wa innadh-dhallin, orang yang tersesat adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Penjelasannya bagaimana? Dalam tafsirnya dijelaskan,
Kenapa orang Yahudi itu dianggap sebagai orang yang dimurkai oleh Allah? Karena orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah, penyebabnya adalah mereka itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah pengetahuan mereka tentang akan adanya nabi terakhir yang bernama Muhammad, kitab sucinya baru namanya Al-Quran, dan agama baru namanya Islam. Orang Yahudi itu tahu bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir namanya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, dan agamanya namanya agama Islam. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menjalankan apa yang sudah diketahuinya. Padahal mereka sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saatnya tiba, mereka akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyatakan diri masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak melakukannya, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di ayat-ayat selanjutnya ketika membahas tentang orang Yahudi, kebencian orang Yahudi terhadap orang Islam itu penyebab awalnya satu. Ketika nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Dari jalur Nabi Ismail lahirlah baginda Rasul Muhammad SAW. Dari jalur Nabi Ishak lahirlah punya anak namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak 12. Istri pertama melahirkan 2 orang anak, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Istri yang kedua melahirkan 10 anak, salah satunya yang bernama Yehuda atau Yahudi. Nah, dari jalur 10 anak ini lahirlah banyak para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, itu dari jalur Nabi Yakub. Nabi-nabi mayoritas keturunan Bani Israel. Nabi-nabi Israel itu, Bapak yang dirahmati Allah, itu julukan untuk Nabi Yakub. Israel itu maknanya sama dengan Abdullah. Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub. Jadi Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Makanya ada ustaz itu yang melarang kita melaknat Israel. Jangan melaknat Israel. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Lalu apakah benar atau salah ustaz ini? Pada satu sisi benar, pada sisi yang lain salah. Benar karena Israel itu memang maknanya Abdullah. Bahasa Arabnya Israel itu Abdullah, hamba Allah. Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub yang merupakan hamba Allah. Tapi dia juga salah. Salahnya apa? Karena Israel yang dimaksud dalam konteks kekinian bukanlah Israel yang merupakan julukan Nabi Yakub, tapi Israel yang dimaksud adalah sebuah entitas, kelompok manusia penjajah yang merebut tanah Palestina dari bangsa Palestina. Oke, kembali lagi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Kemudian orang boleh, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Kenapa orang Nasrani dianggap sesat? Karena mereka tidak punya pengetahuan yang benar. Beramal tanpa pengetahuan, beramal tanpa ilmu. Makanya mereka menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Makanya dinamakan sesat. Mereka bodoh. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 77. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum datangnya Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu orang Nasrani. Mereka dinamakan orang yang sesat, karena mereka beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Kalau orang Yahudi, mereka ada ilmunya, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, makanya dimurkai.
Seperti contoh dua orang ya. Yang satu sudah anak kita ya. Anak yang besar itu kan sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu ya. Ketika tidak mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, kan kita marahi. Tapi kalau yang kecil, yang belum tahu ilmunya, maka wajar dia melakukan kesalahan-kesalahan karena dia tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah ini agar tetap diberikan iman dan Islam, sebagaimana orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang yang dimurkai yaitu Yahudi, dan juga bukan jalan orang yang sesat yaitu Nasrani. Demikian selesai tafsir dari surah Al-Fatihah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, berarti setelah Lebaran ya, karena bulan depan sudah puasa. Nanti materi di bulan puasa tematik ya, yang habis subuh itu tematik nih kajiannya, tidak kajian tafsir ya, tapi tematik ya, nanti menyesuaikan ya, disesuaikan dengan bulan puasa ya materinya. Untuk tafsir insya Allah kita lanjutkan nanti setelah libur Lebaran ya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keistiqomahan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.